Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai paper review The Impact of AI Chatbot Adoption on Customer Experience in E-Retailing. Next. Sebelumnya, latar belakang pemilihan paper ini adalah karena teknologi digital dan belanja daring sekarang sudah berkembang pesat, di mana ini membuat perusahaan perlu mengoptimalkan sistem informasinya. Jadi, chatbot berbasis AI ini menjadi solusi penting karena mampu memberi layanan yang cepat. Namun, kualitas pengalaman pelanggan sangat bergantung pada usability and responsiveness, di mana studi Xiao et al. Ini menilai hubungan usability dan responsiveness terhadap customer experience menggunakan kerangka Technology Acceptance Model. Next. Jadi untuk masalah penelitian di sini, berdasarkan isu yang muncul dalam latar belakang, penelitian ini fokus pada tiga pertanyaan utama. Yang pertama, apakah usability chatbot ini berhubungan dengan pengalaman pelanggan dalam e-retailing? Yang kedua, apakah responsiveness chatbot berhubungan dengan pengalaman pelanggan? Dan yang terakhir, atribut chatbot manakah yang paling dominan mempengaruhi customer experience? Next. Dari masalah tadi ditemukan tujuan penelitian kami di mana penelitian ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu yang pertama, menganalisis hubungan antara usability chatbot dan pengalaman pelanggan pada e-retailing. Yang kedua, menganalisis pengaruh responsiveness chatbot terhadap pengalaman pelanggan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi atribut chatbot yang memberikan pengaruh paling signifikan terhadap customer experience. Nantinya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi implikasi praktis bagi perusahaan e-retail dalam meningkatkan kualitas layanan. Oke, sekarang kita lanjut ke bab 2 yaitu kajian teori. Nah, tujuan dari bab 2 ini yaitu adalah untuk memberikan landasan konseptual yang mendukung analisis hubungan antara atribut chatbot dan pengalaman pelanggan dalam e-retailing. Nah, di sini menjelaskan bahwa dua atribut utama AI chatbot yaitu usability dan responsiveness memegang peran penting dalam menentukan kualitas pengalaman pelanggan saat berinteraksi dengan platform e-commerce. Next. Nah, di sini sudah yang dijelaskan oleh Alexa sebelumnya. Nah, di sini ada variabel analisis penelitiannya. Jadi di sini ada hubungannya pertama dari usability, responsiveness dan online customer experience. Pertama dari usability. Usability itu apa? Tingkat kemudahan chatbot dalam membantu pelanggan berinteraksi dengan platform e-retailing. Nah, di sini itu apa aja? Di situ ada kemudahan navigasi melalui bantuan chatbot, terus kemampuan memberikan informasi yang jelas dan spesifik. Terus efektivitas chatbot dalam menyelesaikan masalah pelanggan, lalu kemudian menggunakan chatbot secara keseluruhan. Nah, di situ ada responsiveness, di situ ada kecepatan dan kesiapan chatbot dalam memberikan respon kepada pelanggan. Bisa berupa kecepatan, kemudahan, dan ketersediaan chatbot ketika dibutuhkan. Lalu di sini ada online customer experience. Nah, di sini pengalaman keseluruhan pelanggan selama berinteraksi dengan chatbot dalam proses belanja daring. Nah, di sini indikatornya apa aja? Ada perasaan personalisasi, kenyamanan, kemampuan chatbot menyelesaikan kebutuhan pelanggan, persepsi terhadap inovasi perusahaan, dan nilai tambah seperti kemudahan memperoleh informasi dan pengalaman yang menyenangkan. Next. Nah, di sini ada hipotesis penelitiannya. Di sini kita mengambil dua dengan hipotesis utamanya yaitu bersangkutan dengan online customer experience. Nah, di sini pertama yang dari usability. Usability itu hipotesis penelitiannya hubungan positif dan signifikan antara chatbot usability dengan online customer experience dalam e-retailing. Nah, ini sejalan dengan prinsip yang ada di usability yaitu perceived ease of use pada TAM. Lalu
Yang hipotesis kedua yaitu adalah mengenai responsiveness. Di sini ada hubungan positif dan signifikan antara chatbot dengan responsiveness dengan online customer experience dalam e-retailing. Nah, di sini tuh eh, responsiveness yang tinggi menghasilkan kualitas layanan efisien lalu membuat pelanggan puas. Next. Selanjutnya untuk metodologi, yang pertama ada sampel dan pengumpulan data. Jadi penelitian ini menggunakan survei kuantitatif dengan judgment sampling, di mana pengguna itu digunakan pada pengguna yang pernah belanja online menggunakan chatbot. Dari 150 kuesioner, 101-nya valid. Jumlah sampel yang dinilai ini memadai dan respondennya beragam, sehingga hasilnya cukup representatif. Selanjutnya ada analisis deskriptif, di mana analisis deskriptif ini menunjukkan rata-rata jawaban berada di kisaran 3 sampai 4 dengan standar deviasi sekian. Menandakan respons ini relatif konsisten. Hasil ini memberikan gambaran mengenai penilaian responden terhadap usability, responsiveness, dan online customer experience. Lalu yang ketiga ada keandalan, di mana uji reliabilitas menggunakan Crunchback Alpha menunjukkan semua variabel memiliki nilai di atas 0,0. Sehingga instrumen ini dinilai konsisten dan reliable untuk digunakan dalam penelitian. Yang selanjutnya ada analisis di mana analisis faktor ini menunjukkan menggunakan dibuktikan 888 dan uji Bartlett yang signifikan. Seluruh item ini memuat pada faktor yang tepat sehingga instrumen dinilai valid secara konstruk. Lalu yang terakhir ada analisis inferensial, analisis korelasi dan regresi menunjukkan bahwa usability memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalaman pelanggan. Sedangkan responsiveness hanya menunjukkan hubungan yang lebih lemah dan tidak signifikan dalam regresi. Temuan ini menegaskan bahwa kemudahan penggunaan merupakan faktor utama yang membentuk pengalaman pelanggan dan X. Selanjutnya merupakan pendukung dari metodologi PIS. Yang pertama demografi responden, di mana itu menunjukkan bahwa mayoritas responden itu merupakan wanita, yaitu 61,4%, dan berada pada rentang usia 21 sampai 30 tahun, di mana itu dibuktikan muda itu lebih adaptif terhadap teknologi chatbot dalam e-commerce. Selain itu, telah juga dilakukan database data yang telah diuji dengan menggunakan Cronbach's Alpha, di mana seluruh variabel itu, termasuk usabilitas, responsivitas, dan juga pengalaman pelanggan itu menunjukkan nilai di atas 0,7 yang berarti datanya itu tersebut reliable dan juga konsisten. Next. Lalu untuk dampak chatbot sendiri dapat dilihat dari Lalu tabel juga ada yaitu pengujian hipotesis ataupun dampak dari chatbot sendiri. Yang pertama ada hasil eksperimennya di mana menegaskan bahwa konteks adopsi chatbot ini pada retailing itu sangat didukung pada si usabilitasnya, di mana faktor usabilitas itu memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan sekedar kecepatan respons ataupun responsiveness. Lalu juga dampak positifnya tadi saya jelaskan bahwa chatbot ini meningkatkan pengalaman pelanggan, lalu juga meningkatkan efisiensi operasional, dan juga mendorong peningkatan penjualan dan juga konversi melalui rekomendasi produk yang cepat dan personal. Lalu juga memperkuat citra brand sebagai brand yang inovatif dan juga modern, dan juga memberikan layanan cepat selama 24/7, sehingga dapat mengakses bantuan kapan saja. Lalu dampak negatifnya itu adalah chatbot ini lalu dia juga bisa berpotensi melakukan kesalahan informasi dan juga bisa memiliki resiko privasi dan juga keamanan data akibat pengumpulan informasi pelanggan. Lalu juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan ataupun creepiness ketika si chatbot itu terasa terlalu personal ataupun tidak natal. Lalu juga ada respon cepat yang tidak selalu efektif karena tidak bisa diimbangi dengan jawaban yang akurat. Nah, lalu untuk kesimpulannya secara keseluruhan adopsi AI chatbot dalam e-retailing memberikan pengaruh signifikan terhadap pengalaman pelanggan dengan usability terbukti menjadi faktor utama yang meningkatkan kenyamanan, kejelasan informasi, dan efektivitas interaksi. Sementara responsiveness atau kecepatan respon tidak berpengaruh besar karena pelanggan lebih mengutamakan akurasi dan relevansi jawaban.
Teknologi chatbot juga membawa berbagai manfaat seperti peningkatan efisiensi operasional, kenaikan penjualan, layanan 24/7, serta penguatan citra brand sebagai perusahaan yang inovatif. Namun, dampak negatif tetap perlu diperhatikan, termasuk keterbatasan chatbot dalam menangani masalah yang kompleks, potensi kesalahan informasi, risiko privasi data, dan ketidaknyamanan interaksi yang terasa tidak natural. Next. Dan yang terakhir ada rekomendasi. Yang pertama ada penerapan pendekatan hibrida atau hybrid approach bagi para pedagang e-retailer, disarankan untuk tidak sepenuhnya bergantung pada AI chatbot. Yang kedua ada prioritas pada peningkatan usabilitas pengembangan teknologi, dan pelaku bisnis harus memprioritaskan aspek usability atau usability dibandingkan sekedar kecepatan respon. Yang ketiga, perluasan demografi dan industri. Dalam peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan responden di luar kelompok usia 21 hingga 30 tahun untuk menghindari bias usia dan meningkatkan generasi temuan. Dan yang terakhir, eh, eksplorasi variabel atribut lain, mengingat penelitian ini hanya berfokus pada usabilitas dan responsivitas. Next. Oke, sekian dari kelompok kami.